Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau coba lihat pemrograman dari sudut pandang yang agak beda nih. Mungkin ini bisa bikin cara kita ngoding jadi lebih jernih mungkin ya, yaitu melihat software sebagai proses transformasi data. Kita bakal kupas ini bareng-bareng berdasarkan materi bab 30 yang sudah Anda bagikan juga. Tujuannya sih biar kita paham gimana filosofi ini bisa bikin struktur program lebih oke, error handling lebih rapi, dan ini penting nih, ngurangin keruwetan antar komponen kode. Ada kutipan bagus dari W. Edwards Deming nih. Kalau Anda nggak bisa jelaskan apa yang Anda lakukan sebagai sebuah proses, Anda nggak tahu apa yang Anda lakukan. Dan intinya kan semua program ya gitu, mengubah data. Oke deh, mari kita mulai bedah lebih dalam ya. Betul banget. Ini soal menggeser fokus kita sebetulnya. Jadi kita nggak terlalu pusing mikirin detail kayak kelas ini gimana, modul itu gimana, tapi lebih lihat gambaran besarnya. Data masuk, terus dia ngalir berubah bentuk sampai jadi output. Gitu aja intinya. Kayak lihat sungai gitulah. Fokus ke alirannya, bukan batu-batunya. Menarik. Ini jadi ingat nasihat kunci #49 ya. Pemrograman itu soal kode, tapi program itu soal data. Kedengarannya filosofis sih, tapi kan kalau pas ngoding beneran, ya kita berusaha sama fungsi, kelas, variabel, ya kode gitu kan. Nah, gimana cara pandang aliran data ini benar-benar ngaruh ke cara kita nulis kode sehari-hari? Praktisnya gimana? Pertanyaan bagus, karena memang harus kerasa efeknya di kode ya. Yang menarik tuh, contoh paling gampang malah bisa kita lihat di luar kode aplikasi yang kompleks loh. Coba deh, lihat di command line Unix atau Linux. Pernah kan ngetik kayak gini, find.-typef xargs wcl sort-n tail-5. Nah itu tuh sebetulnya contoh paling murni dari transformasi data yang berantai. Oke, perintah shell kadang emang kayak mantra ya buat sebagian orang. Coba deh kita bongkar pelan-pelan. Itu si data diapain aja sih di tiap langkah pipa itu? Oke, kita ikuti ya alirannya satu-satu. Pertama, find -type f. Inputnya kan direktori saat ini si titik-titik. Transformasinya, cari semua item di situ, terus filter, ambil yang file aja, -type f. Outputnya, ya daftar nama file, gitu kan. Kedua, xargs wc-l. Ini agak teknis dikit, tapi intinya dia ambil daftar nama file tadi sebagai input, transformasinya, jalanin wc-l, hitung baris buat tiap file. Outputnya, daftar baru, isinya jumlah baris sama nama filenya. Ketiga, sort-n. Inputnya, ya daftar yang tadi, transformasinya jelas, urutin berdasarkan angka jumlah baris, -n. Outputnya, daftar yang sama, tapi udah urut dari yang barisnya paling dikit. Nah, terakhir, tail-5. Inputnya, daftar terurut dari sort. Transformasinya, buang semua kecuali 5 baris terakhir, -5. Hasil akhirnya, 5 file yang barisnya paling banyak. Tuh lihat kan? Tiap perintah itu kayak post transformasi. Dia terima data dari sebelumnya, kerjain satu hal spesifik buat ngubah data itu, terus hasilnya lempar ke pos berikutnya. Nggak ada simpan-simpan state antar langkah, cuma data ngalir aja yang diubah-ubah. Jadi gampang diikuti sih. Tapi itu kan contoh shell. Kalau kita mau bikin katakanlah fitur baru di aplikasi web gitu, gimana cara nemuin transformasi-transformasi ini? Prosesnya mirip sebetulnya. Mulai dari tujuannya dulu. Kita butuh apa sih? Requirements-nya gimana? Output akhirnya mau kayak gimana? Kalau itu udah jelas, kita mundur dikit. Data awalnya apa yang kita punya? Inputnya apa? Nah, jarak antara input awal sama output akhir itu yang kita isi pakai serangkaian transformasi. Kuncinya ya mecah masalah gede jadi langkah-langkah olah data yang lebih kecil-kecil. Bisa kasih contoh aplikasi yang lebih biasa mungkin, biar lebih kebayang? Bisa. Coba kita pakai contoh dari materi aja ya. Bikin pencari anagram. Ingat kan, anagram itu kata yang hurufnya sama tapi susunannya beda. Kayak lemari bisa jadi melira atau remail. Nah, gimana kita pecah ini jadi transformasi data? Gini kira-kira. Langkah 1. Inputnya kata lemari. Transformasi pertama, mungkin kita bikin semua kemungkinan susunan ulang hurufnya. Outputnya ya daftar panjang. Lemari, lemair, lerami, rameli, dan seterusnya. Langkah 2. Inputnya daftar kandidat tadi. Transformasi kedua, kita bikin semacam sidik jari atau tanda tangan unik. Gampangnya, urutin aja hurufnya.
Jadi lemari, Melira, Remail, semua tanda tangannya sama. AEILMR. Outputnya, daftar kandidat plus tanda tangannya. Langkah 3. Di sisi lain, kita punya input kamus kata. Kita transformasi juga. Bikin tanda tangan buat tiap kata di kamus. Kata jadi AAKT, meja jadi IGM, gitu. Outputnya, kamus yang udah ada tanda tangannya. Mus yang tanda tangannya AILMR. Outputnya, daftar anagram yang valid, Melira, Remail. Langkah 5. Mungkin ada transformasi terakhir buat merapikan. Inputnya daftar anagram valid tadi, transformasinya bisa ngelompokin perpanjang kata atau urutin aja. Outputnya, hasil akhir yang siap ditampilin. Kelihatan kan polanya? Masalah yang tadinya kayaknya rumit, jadi rangkaian transformasi data yang lebih gampang diatur. Input, ubah, cocokin, rapihin, output. A, olah bahan B, terus gabungin. Tiap langkah ngubah data, bahan, jadi bentuk baru. Dan tadi Anda bilang ada bahasa pemrograman yang punya sintaks khusus buat nulis ginian lebih enak ya. Kayak pipeline operator itu. Betul sekali. Bahasa kayak Elixir, F#, ada lagi yang lain, itu pakai operator ini. Konsepnya simple banget tapi powerful. Hasil dari yang di kiri itu otomatis jadi argumen pertama buat fungsi yang di kanan. Kenapa ini keren? Soalnya bikin kode kita jadi kelihatan persis kayak diagram alir data yang kita omongin tadi. Jadi bisa dibaca gitu aja alur transformasinya. Dari kiri ke kanan atau atas ke bawah, jelas banget jadinya. Wah, jadi kodenya sendiri udah kayak dokumentasi visual alurnya ya. Pasti bantu banget itu buat kejelasan. Tepat. Kejelasan itu salah satu keuntungan utamanya. Tapi, ini perlu ditekankan juga ya. Meskipun bahasa yang Anda pakai mungkin nggak punya operator ini, filosofi transformasi data ini tetap bisa banget dipakai dan berguna. Anda tetap bisa kok nulis fungsi-fungsi kecil, masing-masing ngerjain suatu transformasi, terus panggil berurutan. Ya mungkin nggak seelegan, tapi pola pikirnya itu loh. Mecah masalah jadi transformasi data berurutan, itu intinya. Ini rasanya agak beda ya sama pendekatan Object-Oriented Programming atau OOP yang mungkin lebih banyak kita pakai. Di OOP kan kita cenderung bungkus data sama perilakunya jadi satu di objek. Nah, pendekatan transformasi ini kayaknya lebih misah gitu. Apa sih keunggulan utamanya dibanding cara pikir OOP? Nah, ini dia inti bedanya. Di OOP yang klasik, data itu kan seringnya dikunci di dalam objek. Objek punya state internal, metodenya bisa ngubah state-nya sendiri, atau malah state objek lain. Ini walau bagus buat enkapsulasi, sering bikin ketergantungan antar objek jadi tinggi banget, high coupling. Ngubah satu objek, bisa ngefek kemana-mana nggak ketebak. Nah, bandingin sama pendekatan transformasi data. Keuntungan pertama itu, ketergantungan jadi jauh berkurang. Kita cenderung kerja pakai fungsi-fungsi yang idealnya stateless, nggak nyimpen state internal yang berubah-ubah. Data masuk, olah, data keluar. Titik. Fungsi ini nggak peduli data dari mana atau mau kemana, cuma peduli transformasinya aja. Hasilnya, komponen fungsi jadi lebih mandiri. Ini nih yang sering jadi momen aha. Jadi lebih gampang dites, cukup kasih input, cek output, nggak perlu setup macam-macam. Terus, jadi lebih gampang dipakai ulang di tempat lain atau diubah tanpa takut ngerusak bagian lain. Keuntungan kedua, alurnya jadi lebih jelas dan simple. Kode transformasi itu cenderung lebih deklaratif. Fokusnya ke apa yang mau dicapai, ubah X jadi Y, bukan detail gimana caranya. Alur data dari awal sampai akhir jadi kelihatan banget, hampir kayak baca resep tadi. Ini nyambung banget sama nasihat kunci hashtag 50 ya. Jangan simpan keadaan, teruskan. Jadi daripada data ngendap di objek, kita biarin aja dia ngalir lewat fungsi-fungsi. Kedengarannya bersih banget sih, tapi bukannya kekuatan OOP itu di enkapsulasinya ya? Gabungin data sama fungsi yang relevan kadang itu lebih intuitif kan? Poin bagus itu. Enkapsulasi memang penting di OOP, buat ngatur kompleksitas, nyatuin data sama operasi yang nyambung. Nggak ada pendekatan yang sempurna buat semua kasus ya. Cuma pendekatan transformasi data ini nawarin trade-off lain. Dia sengaja ngorbanin sedikit kedekatan data perilaku tadi demi keuntungan besar di kurangnya coupling, gampangnya testing sama komposisi. Kalau objek saling ubah state, ngelacak alur data sama potensi masalahnya itu bisa pusing banget kadang-kadang. Model transformasi bikin alirannya lebih transparan. Oke. Saya lihat kelebihannya di kejelasan sama keterpisahannya itu. Tapi kan dunia nyata nggak selalu mulus ya. Transformasi bisa gagal, file nggak ada, data error, koneksi putus. Gimana pendekatan yang ngandelin aliran mulus ini nanggepin skenario error gitu?
Nah, ini pertanyaan krusial banget. Soalnya kalau error handlingnya ribet, ya hilang juga keindahan alurnya. Untungnya, caranya cukup elegan juga. Kuncinya di cara fungsi ngembaliin hasil. Jadi daripada cuma balikin nilai kalau sukses, terus lempar exception kalau gagal yang bisa ganggu alur, fungsi di paradigma ini seringnya balikin semacam wadah. Wadah ini secara jelas nandain sukses atau gagal. Contoh umum, kayak di Elixir atau bahasa fungsional lain, pakai tag tuple atau tipe data sejenis. Misalnya, fungsi bisa balikin ok hasil sukses, atau error alasan gagal gitu. Jadi nilai kembaliannya itu sendiri udah bawa statusnya ya, sukses atau error. Oke, tapi bukannya itu berarti di tiap langkah pipeline kita mesti ngecek dulu ini inputnya .oke atau .error. Kayaknya aku bakal bikin kode utamanya jadi penuh if else atau case buat nanganin dua kemungkinan itu, ntar kode happy path-nya malah jadi susah dibaca lagi. Nah, itu kekhawatiran yang wajar banget. Kalau kita mesti manual ngecek status di tiap fungsi transformasi, kodenya emang jadi rame dan gak enak dibaca. Justru disinilah kerennya penanganan error dalam pipeline. Ada cara lebih cerdas, penanganannya di level pipeline-nya sendiri. Banyak bahasa atau library yang dukung pola ini nyediain mekanisme atau fungsi bantu khusus. Sering disebutnya and then, flat map, atau semacamnya lah. Cara kerjanya gini, mekanisme ini otomatis ngebuka hasil dari langkah sebelumnya. Kalau hasilnya .ok value, dia ambil value-nya terus kasih ke fungsi transformasi berikutnya. Tapi nih, kalau hasilnya .error reason, dia bakal langsung stop. Sisa pipeline nggak dijalanin. Dan .error reason itu yang jadi hasil akhir seluruh rantai. Jadi kayak ada rem otomatis gitu ya, begitu satu langkah gagal, stop, terus pesan errornya yang diterusin sampai akhir. Ini berarti fungsi transformasi kita bisa ditulis seolah-olah cuma nangani kasus sukses saja dong, karena urusan cek error sama stop alur udah diurus sama mesin pipeline-nya. Tepat sekali. Genius kan? Ini bikin kode transformasi inti kita tetap bersih, fokus ke logika utamanya, alur sukses. Sementara penanganan gagalnya itu diurus secara konsisten sama si mekanisme pipeline. Hasilnya, error handling jadi lebih terstruktur, gampang ditebak, dan nggak ngotorin logika utama. Oke, ini benar-benar kayak ngasih kacamata baru ya. Jadi kalau kita simpulkan nih, pemrograman transformasi ini ngajak kita lihat software bukan kayak kumpulan objek diam yang saling panggil, tapi lebih kayak proses dinamis pengolahan data. Data masuk, diubah fungsi A, hasilnya diubah fungsi B, terus aja gitu sampai jadi output akhir. Persis, geser dari apanya objeknya ke bagaimananya aliran dan transformasi. Dan imbalannya tadi udah kita bahas ya, potensi kodenya jadi lebih jelas alurnya, gampang dites, lebih fleksibel dikembangin karena nggak saling ikat banget, dan error handlingnya lebih rapi. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya buat Anda nih, para pendengar. Apa artinya ini semua buat Anda? Gimana cara pandang transformasional ini bisa dipakai? Coba deh, luangkan waktu sejenak. Pikirin proyek atau masalah coding yang lagi Anda hadapi sekarang. Bisa nggak dilihat sebagai aliran data? Coba identifikasi input awalnya apa, bayangin output akhirnya gimana. Terus, coba petakan langkah-langkah transformasi di tengah-tengahnya. Mungkin nggak dipecah jadi fungsi-fungsi kecil yang independen, masing-masing cuma ngubah data. Pendekatan ini bisa jadi cara buat nyederhanain masalah yang rumit, atau ngerapiin kode yang udah mulai terasa kusut. Dan kalau kita tarik lebih luas lagi, konsep ini kan nggak cuma buat coding ya sebetulnya. Ada nggak sih alur kerja di kerjaan Anda, proses manajemen proyek, atau bahkan rutinitas harian yang bisa dilihat sebagai transformasi? Input, proses 1, hasil antara, proses 2, output akhir. Kadang-kadang, dengan memetakan aliran data, informasi, tugas, apa aja, kayak gini, kita bisa nemu mana yang nggak efisien atau mana yang bisa diperbaiki. Itu poin yang menarik banget dan ini membawa kita ke pemikiran terakhir nih untuk Anda bawa pulang. Seberapa universal sih sebetulnya konsep transformasi ini? Mungkinkah kita melihat berbagai tantangan hidup, entah itu merencanakan liburan, nulis artikel, ngatur keuangan sebagai semacam pipeline transformasi? Apakah dengan memakai kacamata transformasi data ini secara luas, kita bisa jadi lebih jago mecah masalah, ngelola proses, dan mencapai hasil yang lebih baik dengan cara yang lebih terstruktur? Mungkin juga lebih elegan. Sesuatu untuk direnungkan ya. Baik, terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.